Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wulandari, NIM 1703060033, Program Studi Peternakan B. Baik, di sini saya akan mereview beberapa video dari channel YouTube, di mana tugas ini untuk pemenuhan pada tugas saya dalam praktikum manajemen ternak unggas dengan dosen pembimbing Ibu Tati Vidianasari, SPT MV. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview video dari channel Sari Syah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem. Yang pertama, sistem perkandangan, yang kedua, sistem pemeliharaan, yang ketiga, pakan, yang keempat, pengendalian penyakit, yang kelima, sistem pemasaran. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sistem perkandangan, terlebih dahulu kita membahas tentang lahan, di mana sebelum kita mendirikan suatu peternakan ataupun farm, kita harus menyediakan terlebih dahulu lahan untuk mendirikan peternakan yang akan kita dirikan. Setelah bangunan dibentuk, maka masuklah kita pada sistem perkandangan, di mana pengertian kandang merupakan tempat tinggal untuk ternak yang kita pelihara. Diusahakan sebaik mungkin serta senyaman mungkin untuk meningkatkan serta memicu produksi yang lebih baik. Pada video ini menampilkan kandang dengan sistem closed house, di mana semuanya diatur secara otomatis. Tersedia juga feeding system atau pemberian pakan secara otomatis. Lalu ada juga nipple drinking system atau pemberian air minum secara otomatis, di mana dengan sistem cucuk dapat memudahkan ayam untuk minum dan lebih efisien dalam pemakaian air. Di sini juga tersedia egg collecting system, di mana telur-telur yang akan dihasilkan akan bergerak ke rak-rak penampungan. Lalu ada juga manure removing system atau pembuangan kotoran secara otomatis juga, di mana terpal-terpal yang ada di bawah kandang atau cek ayam akan bergerak menuju penampungan kotoran atau feces. Lalu ada environment control system, di mana ini sebagai pengendalian lingkungan di sekitar kandang. Dikarenakan pada peternakan ini menggunakan sistem pemeliharaan closed house, maka mereka menyediakan juga blower yang berfungsi untuk menyerap bau keluar peternakan atau kandang supaya meningkatkan kenyamanan ternak di dalam. Setelah kandang serta peralatan sudah disediakan, maka DOC bisa dimasukkan ke dalam peternakan, di mana DOC yang baru datang akan diletakkan di brooding. Baik, kita lanjutkan ke sistem pemeliharaan, yaitu sistem yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang pemeliharaan, di mana dapat kita lihat peternakan ini menggunakan sistem pemeliharaan closed house. Dapat kita lihat peternakan ini sudah menggunakan teknologi terbaru dalam sistem pemeliharaan. Yang pertama itu ada feeding system, di mana pada pola pemberian pakan secara otomatis mesin ini akan bergerak ke setiap rak-rak tempat pakan yang ada di peternakan. Lalu ada nipple drinking system, di mana sistem pemberian air minum secara otomatis dengan dicucuk, di mana dapat memudahkan ayam untuk meminum serta tanpa ada batasan, di mana nipple drinking system ini sangat efisien digunakan. Ada juga egg collecting system, di mana di sini telur yang dihasilkan akan ditampung melalui terpal-terpal yang bergerak atau disebut juga dengan egg collecting system untuk menuju ke penampungan telur. Bisa kita lihat di sini telur bergerak secara otomatis. Lalu ada juga manure reforming system atau sistem penampungan kotoran ayam atau excreta, di mana terpal-terpal akan bergerak, lalu kotoran tersebut akan jatuh ke tempat penampungan. Oke teman-teman, di sini perusahaan memiliki pabrik pakan sendiri. Lalu sistem yang keempat yaitu pengendalian penyakit, di mana kita bisa melihat
Robot control di mana berfungsi sebagai pengawas atau pengecek di mana apakah adanya ternak yang mati atau sakit. Jika terdapat ternak yang sakit, maka petugas akan langsung mengecek dan langsung akan mengambil ternak yang mati atau sakit tersebut, bertujuan untuk tidak menular pada ternak yang lain. Baik teman-teman, perusahaan ini juga melakukan vaksinasi secara rutin, di mana vaksin diberikan secara rutin oleh vaksinator. Biasanya vaksin yang digunakan atau yang diberikan yaitu vaksin Marek, vaksin IB atau infeksius mursal, lalu ada vaksin MD, dan ada beberapa vaksin lainnya terkhusus untuk ayam petelur. Yang terakhir pada sistem pengendalian penyakit, di mana truk-truk farm akan didesinfektan terlebih dahulu sebelum keluar ataupun masuk dalam peternakan atau farm. Untuk sistem yang terakhir yaitu pemasaran, di mana perusahaan ini mengolah hasil produknya baik berupa utuh maupun olahan, di mana perusahaan ini mengekspor beberapa produknya baik dalam negeri maupun